Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika, materi tentang mengukur panjang dan berat benda. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengukur panjang dan berat benda. Setelah pada pertemuan yang lalu kita belajar membaca tanda waktu. Baik, yang pertama mengukur panjang benda. Mengukur panjang benda itu kalau yang pendek diukur menggunakan penggaris. Nah, Bunda Im ulangi, mengukur panjang benda yang pendek diukur dengan penggaris. Jadi masih dalam cakupan penggaris. Penggaris itu kan pendek. Berarti hanya benda-benda tertentu saja yang dapat diukur menggunakan penggaris. Lalu kalau benda yang melebihi panjangnya penggaris, mengukurnya menggunakan alat apa, Bu Naim? Nah, kalau panjang benda melebihi panjangnya penggaris, kita dapat menggunakan meteran roll ataupun meteran pita, tergantung nanti penggunaannya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar membahas dari penggaris saja. Nah, pada penggaris itu menggunakan satuan panjang cm, sentimeter. Kalau penggaris itu menggunakan satuan cm. Akan tetapi kalau benda yang bisa lebih panjang dari penggaris bisa menggunakan meter, m, ataupun km, kilometer. Nah, cara menggunakan penggaris untuk mengukur panjang benda itu bagaimana sih? Nah, yang pertama kita harus mempunyai penggaris terlebih dahulu, lalu menghitung ukuran panjang benda tersebut. Caranya bagaimana? Letakkan benda sejajar angka 0. Jadi, benda disejajarkan dengan angka 0. Lalu setelah kita meletakkan bolpen di ujung angka 0, kita perhatikan angka yang tepat di ujung penggaris. Nah, setelah melihat dari angka 0, kita melihat ke ujung penggaris. Baik, setelah memperhatikan angka 0 dengan angka yang ada di ujung, bilangan yang sejajar dengan ujung penggaris menunjukkan panjang benda. Jadi, setelah kita melihat angka 0, lalu berpindah memperhatikan ke angka di ujungnya, berarti panjang benda tersebut adalah 14 cm. Jadi, panjang pulpennya juga 14 cm. Baik, kita masuk ke contoh lain. Berapa panjang kotak? Nah, berarti berapa panjang kotak di atas? Ya, benar, 7 cm. Nah, lalu ada amplop. Berapa panjang amplop di atas? Ya, 12 cm. Nah, setelah kita tadi belajar mengukur panjang benda, sekarang kita belajar mengukur berat benda. Nah, mengukur berat benda itu menggunakan timbangan. Kalau mengukur panjang benda tadi menggunakan penggaris. Kalau berat benda menggunakan timbangan. Nah, timbangan ini untuk benda yang berat. Digunakan untuk menimbang benda yang berat. Kalau benda yang ini, timbangan ini digunakan untuk menimbang benda yang ringan. Jadi beda ya. Lalu, kalau timbangan itu menggunakan satuan berat. Satuan beratnya itu memakai kg atau singkatan dari kilogram. Kalau panjang tadi menggunakan penggaris cm atau centimeter. Kalau untuk satuan berat menggunakan kg atau kilogram. Nah, lalu ada juga timbangan yang menggunakan satuan gr
atau gram. Biasanya ada juga timbangan yang menggunakan satuan gram. Jadi tidak harus menggunakan satuan kilogram. Nah, cara menggunakannya bagaimana? Yang pertama, letakkan benda di atas timbangan. Jadi benda yang akan ditimbang itu diletakkan di atas timbangan. Lalu yang kedua, perhatikan jarum yang ditunjuk pada angka timbangan. Jadi setelah benda diletakkan di atas timbangan, perhatikan jarum yang ditunjuk pada angka timbangan. Nah, kalau timbangannya bukan timbangan jarum, bagaimana Bu Naim? Nah, kalau timbangannya bukan memakai timbangan jarum, berarti angka yang sudah tertera pada timbangan itu sudah menunjukkan berat benda. Jadi semisal memakai timbangan digital, angka yang ada di timbangan itu sudah menunjukkan berat dari benda tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Berapa berat jagung? Nah, jarumnya sudah menunjukkan, berarti beratnya 5 kilogram. Karena pada gambar sudah ada satuan beratnya memakai kilogram. Semisal pada gambar terdapat tulisan gram, berarti juga satuannya memakai satuan gram. Selanjutnya, berapa berat dari wortel? Nah, berat wortelnya berarti 1 kilo ditambah 1 kilo ditambah 1 kilo berarti jadi 111, berarti jadi ya benar 3 kilo. Berat wortelnya 3 kilo. Lalu contoh selanjutnya. Nah, ini berarti berapa berat potongan apel. Nah, ini pakai timbangan digital, beratnya menjadi 450 gram. Karena di situ memakai satuan gram, bukan memakai satuan kilogram. Berat potongan apel berarti 450 gram. Nah, kalau selanjutnya berarti berapa berat jeruk? Jarumnya di antara angka 1 dan angka 2. Berarti kalau di tengah-tengah berarti menjadi 1,5 kilogram. Atau bisa juga disebut 1 kilo lebih 500 gram. Sampai sini paham anak-anak? Baik, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk PR, mengerjakan halaman 78, nomor 3 dan 4. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.